Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita belajar anatomi fisiologi jantung. Ya, jantung tempatnya di kafum. Ini kafum toh, kafum torak. Ya, jantung letaknya di kafum toh, kafum torak. Ya, ini gambar jantungnya. Ya, di belakang tulang sternum, ya, posisi jantung itu di belakang tulang sternum sebelah kiri, agak mereng sebelah kiri, ya, itu letak jantung. Ya, bagian-bagian sistem jantung ada letaknya, lapisan, ruang jantung, dan katup jantung. Kita bahas letaknya. Nah, letaknya di mana? Di kafum torak anterior, ya, di samping tulang sternum. Ya. Terus besarnya seperti kepalan tangan individu. Panjangnya 12 cm, lebarnya 8 sampai 9 cm, beratnya kurang lebih 310 gram untuk laki-laki, untuk wanita 255 gram. Kurang lebih. Tergantung orangnya. Kalau orangnya kecil ya kecil, orangnya gede jantungnya gede. Ya. Ini letak jantung, ya. Jadi jantung itu memiliki 3 lapisan: perikardium, miokardium, endokardium. Jadi peri, mio, endo. Ya, cara ngapalnya ya. Jantung itu perikardium, lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Terus miokardium bagian tengah otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventrikel, gunanya adalah kontraksi jantung. Endokardium berhubungan dengan pembuluh darah termasuk struktur intrakardiak dan otot-otot perilen dan katup jantung, ya. Jadi jantung itu memiliki 3 lapisan: perikardium, miokardium, endokardium. Ya, mudah. Ya, jadi yang bagian perikardium, bagian luar yang melindungi jantung. Sedangkan miokardium yaitu ototnya itu, otot jantungnya itu, ya, yang gunanya untuk berkontraksi, yang memompa darah. Terus endokardium bagian dalam, ya, berhubungan dengan pembuluh darah termasuk struktur intrakardiak. Intrakardiak itu di dalam jantung itulah, ya, dengan otot purileri atau katup jantung, ya. Paham? Nah, ini perikardium, ini yang merah ini endokardium, yang dalamnya yang putih tipis ini endokardium. Ini endokardium, miokardium, ini perikardium, ya. Ini jantung, ya, dipotong, ya. Ada perikardium, miokardium yang merah ini miokardium, yang putih ini endokardium. Paham? Nah, terus ruang jantung. Catat dulu. Sekarang ada ruang jantung, ya. Ruang jantung ada 4, ya. Atrium kiri, atrium kanan, ventrikel kiri, ventrikel kanan. Nah, ya, atrium kiri dan ventrikel kanan, ya, atrium kiri dan atrium kanan, ya. Tekanan darahnya, fungsinya atrium kanan menerima darah dari vena cava superior dan inferior, ya, dan atrium kiri menerima darah dari vena pulmonalis, ya. Atrium kanan dan atrium kiri atau
atrium sinistra, atrium dextra. Ya. Yang sinistra itu kiri, dextra yang kanan ya. Jadi atrium itu atrium kanan menerima darah dari vena cava superior dan inferior. Sedangkan atrium atrium kiri menerima darah dari vena pulmonalis ya. Terus ventricle sinistra dan ventricle dextra. Ya, kekuatan utama pompa jantung dan fungsinya ventricle dextra menerima darah dari atrium kanan. Sedangkan ventricle sinistra ya menerima darah dari atrium sinistra dan memompa darah ke aorta. Atrium sinistra ya dan atrium dextra. Sedangkan atrium dextra menerima darah dari vena cava superior dan vena cava inferior. Sedangkan atrium sinistra menerima darah dari vena pulmonalis. Sedangkan ventricle sinistra menerima darah dari atrium sinistra. Ventricle dextra menerima darah dari atrium dextra. Udah nggak? Sinistra itu kiri, dextra kanan. Ya, jadi jantung itu memiliki 4 ruangan. Apa? Atrium sinistra dan atrium dextra, ventricle sinistra dan ventricle dextra. Udah? Katup merupakan jaringan fibrosa ya, fleksibel dilapisi oleh endokardium ya. Membuka dan menutup katup dapat terjadi secara pasif maupun aktif tergantung kepada tekanan gradien di kedua sisi katup. Ya. Katup triventrikuler ya. Tricus vidalis dan bicus vidalis. Katup semilunar, katup pulmonalis dan katup aorta. Udah. Ya, itu ini gambar Yang ini atrium dextra. Ya, ini atrium sinistra. Ini ventricle dextra. Ini ventricle sinistra. Ini katup tricus vidalis. Ini katup bicus vidalis. Ini katup aorta. Ya. Terus katup pulmonalisnya. Nah, ini katup pulmonalis, katup aorta ini. Ya. Ini katup aorta, ini katup pulmonalis, katup tricus vidalis, ini bicus vidalis. Ini vena cava superior, ini vena cava inferior. Ini aorta. Ini arteri pulmonalis. Ini vena pulmonalis. Ingat, ini sistem peredaran darah ini atrium dextra. Lihat, kursor itu lihat, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Hah? Belum kelihatan. Kelihatan nggak? Nggak usah dilihat tulisannya, lihat gambarnya. Ini ya, yang ini atrium dextra, ini atrium sinis, ini ventricle
Ini ventricle sinis. Ini aort. Ini arteri pulmonalis. Ini vena ini paru-paru. Ini kapiler seluruh tubuh. Ya. Jadi ini peredaran darah. Ini kava inferior, ini kava vena kava inferior dan vena kava superior. Ini sistem peredaran darah jantung. Ya. Ini darah dari seluruh tubuh dialirkan ke vena, yang bawah vena super inferior, yang atas vena superior. Terus dialirkan ke atrium dextra. Setelah ke atrium dextra, menuju ke ventricle dextra. Sebelumnya melewati katup tribus vidalis. Setelah itu dialirkan lagi ke arteri pulmonalis. Terus melewati katup pulmonalis. Setelah menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru itu terjadi proses disfusi. Proses disfusi itu yaitu proses terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah darah yang banyak mengandung oksigen dialirkan lagi ke arteri, ke vena pulmonalis. Vena pulmonalis terus dialirkan lagi ke atrium sinistra. Ini atrium sinistra. Setelah ke atrium sinistra dialirkan lagi ke ventricle sinistra. Sebelumnya melewati katup vicus vidalis. Ini katup vicus vidalis. Terus ke atrium, ke ventricle sinistra, terus sinistra dialirkan ke aorta. Sebelum melewati aorta, melewati katup aorta. Dari katup aorta terus ke aorta, ini pembuluh arteri aorta, terus bercabang-cabang diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini terus berputar terus. Inilah yang dinamakan dengan sistem peredaran darah jantung.